Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Rabu 26 Mei 2021. Bersama Pastor Edi Octavianus Kanio yang sedang bertugas di Paroki Santo Martinus de Tours, Bone-Bone, Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Shalom, para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam permenungan insani, inspirasi Sabda Allah hari ini. Bersama saya, Pastor Edi Octavianus Kanio. Mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih dalam surga, puji dan syukur untuk kesempatan Kau berikan kepada kami membaca, merenungkan firman-Mu. Semoga lewat rahmat-Mu yang Kau curahkan dalam hati kami dapat membaca dan merenungkan sabda-Mu ini, dan juga dapat memetik buah-buah permenungan yang dapat kami gunakan dalam kehidupan dan iman kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca dari Injil Markus pasal 10 ayat 32 sampai dengan ayat ke-45. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan mereka. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil kedua belas muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang bagi siapa ia telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, salah satu karakter yang sangat mencolok dari Tuhan kita Yesus Kristus adalah ia memiliki hati seorang hamba. Hati seorang hamba, hati yang melayani
menjadi yang paling utama daripada dilayani. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk menjadi populer, bukan untuk menjadi terkenal, bukan untuk dieluk-elukan, bukan untuk disanjung dan disambut dengan sorak-sorai, melainkan Ia hadir di tengah-tengah dunia ini sebagai pribadi yang sangat sederhana, jauh dari kemegahan dan semarak, dengan memposisikan dirinya sebagai hamba. Tugas utama seorang hamba adalah melayani. Karena itu, Tuhan kita Yesus Kristus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan di dalam Injil hari ini dengan tegas dikatakan bahwa Ia rela memberikan hidupnya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Kristus berarti juga harus memiliki hati seperti hamba, hati yang terutama untuk melayani dan untuk membuat kerajaan Allah itu semakin dikenal orang. Berarti berhati hamba berarti siap untuk tidak dikenal, tidak dianggap, tidak diperhitungkan oleh orang lain, tidak sekedar untuk mencari popularitas dan tidak sekedar untuk mencari sorak-sorai. Berhati hamba juga berarti melayani dengan penuh kerelaan, pengabdian dan kerendahan hati. Ini berbicara tentang sikap hati kita di dalam melayani. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mempunyai hati seorang hamba, hamba yang melaksanakan tugas dan melaksanakan panggilan hidup itu dengan melayani, bukan untuk dilayani. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, menjadi pelayan memang tidak enak. Menjadi ketua RT di lingkup pemerintahan, menjadi ketua RW, menjadi pemimpin-pemimpin dalam pemerintahan, mungkin juga di dalam kehidupan menggereja, menjadi ketua stasi, menjadi ketua lingkungan, menjadi ketua wilayah, menjadi ketua dewan paroki, tentu saja membutuhkan aneka macam hal yang mengutamakan kerendahan hati untuk melayani, bukan untuk dilayani. Walaupun dalam melaksanakan tugas tersebut, kadang-kadang yang diterima bukanlah sanjungan, tetapi kadang-kadang dan terlebih sering lagi caci maki, kritikan, dan seterusnya. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, di samping membutuhkan waktu khusus, juga dituntut kesabaran dan kebijaksanaan pada saat kita melayani dalam kehidupan dan panggilan hidup kita. Tentu saja di sekitar kehidupan gereja, di sekitar kita pun banyak aktivitas-aktivitas dan banyak orang-orang yang terlibat di dalam aktivitas-aktivitas tersebut yang akhirnya perlahan-lahan mulai mundur karena memang ada yang cuma mengejar popularitas belaka, dan saat popularitas dan unsur terkenal itu tidak dicapai, maka bisa saja orang menjadi kecewa. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, menjadi pelayan sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah mengerjakan tugas-tugas pelayanan secara tulus, tidak mencari pujian, jabatan, apalagi sumber kehidupan. Pelayanan semacam itulah yang menjadikan seseorang besar di tengah mereka yang dilayani. Milikilah hati sebagai hamba dalam menjalani panggilan, pekerjaan, dan usaha melayani. Pertama-tama bukan untuk dilayani. Roh Kudus membantu kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu yang boleh kami alami dalam permenungan sabda-Mu ini. Buatlah hati kami senantiasa menjadi seorang hamba yang selalu siap untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sebab dengan disitulah kami dapat memetik buah-buah dalam karya-karya, panggilan, pelayanan, dan usaha kami sehari-hari. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.